Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah, di Selasa malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di kajian muhasabah malam. Hari Selasa tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Januari 2021 Miladiah. Di kesempatan muhasabah malam ini kita bersama-sama akan membahas yaitu tentang maut. Maut ini mengingatkan ana, antum ya, untuk takwa. Iwafillah sahabat Ismail AM774 bahagia bersama Al-Quran dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad. Baru saja kita mendengar informasi yang membuat semua orang dan kepada para keluarga ini sangat mengejutkan, yaitu tanggal 9 Januari 2021 kemarin kita telah mendapat berita para penumpang Sriwijaya Air dengan kode penerbangannya SJ182 yang berangkat pukul 14.00. Kita sudah 3 hari ini mendengarkan berita telah terjadi kecelakaan yang begitu banyak menjadi ibro bagi kita. Mereka tidak ada yang tahu ketika mereka keluar rumah, ketika dia meninggalkan keluarga untuk memenuhi yang tidak kita sama-sama kehendaki bersama, dan pasti itu akan kita rasakan bersama. Dan ini yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran di surat Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa pasti akan mengalami kematian. Ini harusnya dan perlu kita bersama mengucapkan ketika itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua akan kembali kepada Allah. Maka iwafillah rahimahullah, kita harus melihatnya dari kacamata yang berbeda. Karena maut ini adalah betul-betul mengingatkan. Lalu kita ingat, mereka-mereka yang selalu mengingat kematian ini orang-orang yang cerdas. Karena kalau kita selalu ingat mati, kita akan sangat sulit untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kita gak ada yang tahu loh. Waktu kita keluar rumah, kita ketika ingin meninggalkan keluarga, gak ada terfikir bahwa kita akan menuju maut bersama-sama. Dan bagi yang belum bertemu, kita harapkan mereka selamat. Ada keajaiban-keajaiban. Dan itu semua atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Dan kita bisa lihat apa yang dikabarkan Allah di ayat yang lain. Di surat Al-A'raf ayat 34 dikabarkan di sana, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah
wala yastaqdimun. Setiap golongan yang bersatu dalam kekafiran kepada Allah dan bersatu terhadap Rasulullah mempunyai waktu yang ditimpakan hukuman kepada mereka. Nah, jika waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk membinasakan mereka tiba, mereka tidak akan bisa menundanya atau memajukan sesaat. Jadi maut ini tidak akan bisa tertunda ataupun dimajukan. Dan itu semua sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu iwafillah rahimakumullah, apabila kita mendengarkan satu berita seperti ini, kita berbaik sangka kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Karena kalau tidak, kita akan merasa sedih yang berkepanjangan. Ya. Karena yang namanya maut itu setiap saat ada di dekat kita. Ya, setiap saat ada di dekat kita. Dan kita nggak ada yang tahu apakah 1 detik ke depan kita masih bernyawa. Maka ihwafillah rahmatullah, ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Mungkin bisa dapat informasi-informasi ya, di grup-grup WA, itu juga kita bisa dapat informasi-informasi. Ada beberapa yang menjadi ibro bagi kita. Yang sering dikabarkan di dalam tulisan itu ada yang katanya memesan takdir. Tapi karena dia belum ada catatannya bahwa dia akan termasuk yang akan dipanggil Allah, itu tidak akan terjadi. Contoh yang kita dapatkan seperti saudari Rahmawati. Ia orang Mempawah, Kalimantan Barat, umurnya 35 tahun. Ia pernah jadi kori internasional. Saat ini dia bekerja sebagai pegawai di Kemenak RI. Sabtu siang ia sudah bersiap-siap menuju bandara dan hendak terbang ke Pontianak. Tiket sudah dipesan. Pesawatnya Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan EJ182 berangkat pukul 2. Namun apa yang terjadi? Hanya karena tes PCR-nya, swabnya terlambat keluar, layanan kesehatan tempat tes COVID baru bisa mengeluarkan resume medis Sabtu siang, atau nyaris bertepatan dengan jadwal take off, maka Rahmawati ini pasrah. Ini butuhnya kita berbaik sangka, jangan maksa. Kalau misalnya ada bilang nggak boleh, ya sudah, jangan maksa ya. Nah, dia pasrah di sini. Ia memilih membatalkan keberangkatan dan memesan tiket maskapai lain untuk terbang Ahad. Apa yang terjadi? Dia merasa bersyukur ketika PCR-nya terlambat keluar. Katanya awalan dia mungkin kecewa. Dan ini menjadi ibro bagi ihwafillah rahimakumullah ya. Kondisi-kondisi yang ketika terjadi di awal, cepat-cepat ketika itu tidak menyukai, tidak menyenangkan kita, cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Pasti di situ ada ibro. Jadi namanya maut ya, itu tidak hanya terjadi pada saat kecelakaan pesawat, tidak. Karena baru saja informasi saudara kita yang sehat, nggak ada sakit, nggak ada apa, tahu-tahu dipanggil Allah. Karena waktunya sudah sampai. Ya, nah makanya ini menjadi muhasabah kita masing-masing ya, yang mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Jadi kita merujuk kepada Al-Quran ya, apapun kondisi ini ada kabar dalam Al-Quran dan kita semua akan menjumpainya. Bagaimana kejadian itu ketika kita dipanggil Allah, wallahu a'lam. Maka sebagai seorang muslim ya, yang selalu mendengar ya di radio kesayangan kita ini, kita ketika terjadi apa-apa, yuk kita kembali kepada Al-Quran. Karena di sini akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya, hati kita menjadi tenang ya. Nah, ada di kisah yang lain lagi di mana ditulis di sini Atma Budi Wirawan punya kisah berbeda.
Dia bersama 7 anggota keluarganya, mereka sudah memesan dan membeli tiket Sriwijaya untuk terbang ke Pontianak. Sabtu siang, begitu mendengar bahwa semua penumpang yang hendak terbang ke Kalimantan Barat harus mengantongi hasil tes swab COVID-19, Budi dan keluarganya dilema. 8 orang itu sama dengan 9,6 juta rupiah. Mereka berembuk, musyawarah, terjadi kesepakatan tiket pesawat biarkan hangus. Jadi dia 9,6 juta dibiarkan hangus. Ya. Kenapa mereka memilih untuk naik kapal? Ya, naik kapal dan harganya 220.000 per orang, jauh lebih murah dari biaya PCR. Meski harus melewati perjalanan panjang dan mungkin lelah karena berlayar, opsi ini dipilih demi menghindari tes swab. Ahad pagi, mereka tiba di Pontianak mendengar informasi soal tragedi Sriwijaya, semuanya tertegun. Andai tetap ngotot, tentu persoalan biaya tes swab bisa saja situasi berbeda bagi mereka. Ya, qadarullah ketika dia memilih, dan itu adalah diselamatkan, dan memang itu belum izin Allah. Belum izin Allah. Jadi ini banyak sekali informasi-informasi ketika kita sudah terjadi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, maut di sini mengingatkan ana, mengingatkan antum untuk takwa. Maka mulai saat ini mari kita mencoba dari kejadian yang terjadi ini kita menjadikan ibroh, kita muhasabah. Masih beranikah kita menunda untuk bertobat kepada Allah? Lihat, mereka bersama-sama melewati proses demi proses tanpa terpikir di depan bakal ada terjadi musibah. Gak ada yang terpikir, ihwafillah. Tapi ketika waktunya sudah sampai dan mereka bersamaan, dilaluin. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi, kita doakan semua, ini adalah kebaikan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini. Ya. Kalau dia pas dipanggil Allah, maut menjemputnya, mudah-mudahan semua yang beragama Islam, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalnya diterima, dan mudah-mudahan termasuk yang mati syahid. Mudah-mudahan, ya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Nah, bagi kita yang melihat ini menjadikan ibroh untuk kita untuk segera bertobat kepada Allah bila dalam keseharian kita selama ini masih ada yang bermaksiat kepada Allah. Dan itu kita yang tahu. Ana yang tahu, antum yang tahu tentang maksiat yang antum lakukan selama ini. Masih ada sisa waktu untuk kita kembali ke jalan Allah. Maka jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi ini betul-betul yang kalau dalam bahasa Indonesianya, ya, maut itu adalah mati yang kita kenal, ya. Mati itu apa? Memisahkan anak termasuk istri. Itu mati. Memisahkan anak termasuk istri. Mati. Seorang suami anaknya terpisah dari bapaknya, ya, juga istrinya. Itu lewat mati. Nah, setelah itu apa? Nggak lagi nama kita akan muncul. Misalnya nama Duwiono. Kalau mati, bukan Duwiono lagi. Ya, sudah dipanggil mayit. Jenazah. Jadi nama ini Duwiono pada waktu dia hidup. Mana jenazahnya? Mana mayitnya? Ini yang muncul. Sholat jenazah, bukan sholat Duwiono loh. Sholat jenazah. Anak, istri, ya, mungkin kita berangkat sampai
kalau istri berharap, ya istri Anda berharap kalau saya mati jangan sampai mengantar ke kuburan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan ketika mati jangan sampai kuburan saya ada kembangnya. Nggak boleh. Ini saya pesankan untuk anak, pada keluarga anak. Termasuk antum ya, kasih tahu tuh, wasiat. Kalau kita ingin selamat, kita berharap istri biarkan di rumah, ya. Doain. Yang akan datang ke kuburan siapa? Anak laki-laki kita. Anak perempuan kita di rumah. Dia jadi imam kalau dia menyolatkan. Turun ke kuburan. Jadi ajarkan sampai saat ini. Ini semua akan bertemu. Semua akan bertemu. Jangan sampai kita sebagai orang tua, ya, ini prosesi kematian kita nggak tahu. Dan tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Malah kebingungan ketika orang tuanya mati, kebingungan. Cari ustadz. Padahal anaknya sarjana, ada yang doktor, maka ada yang profesor. Ketika orang tuanya mati, harusnya anak tampil. Anak tampil. Bagaimana prosesi kematian itu dilakukan oleh anak-anaknya. Dan alhamdulillah, ya, ketika orang tua mati kita yang turun. Nggak pakai orang lain. Saudara kita, ibu saya mati, itu keluarga yang turun. Ya, ini yang harusnya terjadi harusnya kepada umat kita. Tapi bagi yang tidak, mulai dari sekarang nih, sisa waktu masih ada. Ini semua kita seorang muslim akan, karena nih Allah yang beritahu, kullu nafsin zaikatul maut. Jadi ini betul-betul mengingatkan kepada para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Muhasabah malam hari ini betul-betul ingin mengingatkan kepada antum sekalian. Kematian itu dekat dengan kita. Maut itu ada di sekitar kita. Kapan waktunya? Wallahu alam. Kita nggak ada yang tahu. Karena mati itu pasti. Tapi kapan kematian itu akan terjadi? Kita nggak ada yang tahu. Sakit itu wasilah. Tapi sakit bagi seorang beriman itu adalah nikmat. Sakit itu nikmat. Bukan menuju kematian. Sakit itu nikmat bagi orang beriman karena kalau dia sabar menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi nggak ada yang sulit bagi orang beriman. Ya, semua bisa diikutinya. Ya, maka dari itu ketika kita masih diberikan umur, kesempatan kita untuk segera bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar, ya. Istighfar itu yang paling utama. Kita merenung, kalau bisa meneteskan air mata kita atas dosa-dosa kita yang lalu, maksiat kita yang lalu, ya, maka segera kita untuk menyatakan kepada Allah taubatan nasuha, berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Namun kalau ada kesalahan kepada sesama manusia, kita berusaha untuk mendatanginya, meminta maaf atau mengembalikan apa yang kita zolimi kepada saudara kita. Ya, saatnya kita masih bisa melakukan itu. Ya, maka dari itu, ya, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Kita tunggu setelah yang satu. Baik, kita lanjutkan sesi kedua. Ifadullah, maut itu akan terjadi pada kita. Tapi kapan itu akan terjadi? Ketika rezekimu habis. Jadi ketika rezekimu habis, maka ajal pun tiba. Karena rezeki kematian itu mencari kita, bukan kita yang cari. Dimanapun kita bersembunyi. Dan ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Lau ana ibnu Adam kharaba min rizkihi kama yakharrabu minal maut. La adrakahu rizquhu kama yudrikuhul al maut. Kalaulah anak Adam
lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana kematian itu akan mengejarnya. Jadi yang namanya maut ini ya, dia akan mencari kita. Jadi kita mau bersembunyi di mana? Maka ini betul-betul akan menjadi ibroh bagi kita ya. Bahwa yang namanya maut, maupun kayak apapun kita bersembunyi, mencegah. Kalau yang namanya maut telah datang, rezeki telah sampai, selesai kita. Ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Maka kesempatan ini kita harusnya kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis sunnahnya Rasulullah SAW. Di sini butuhnya jihad. Apa itu jihad? Janji istiqomah. Amin tu bila sumastaqim. Kalau kita betul-betul sudah berpegang kepada Al-Quran, sudah berpegang kepada sunnah, nggak ada goyah apapun kondisi, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Ini jihad kita, janji istiqomah harus ada. Jadi pegangan kita sebagai seorang mukmin, Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Karena itu kalau kita ingin menjadikan takwa, kematian, maut itu membuat kita menjadi takwa. Limaza? Karena kita ketika tahu setiap detik akan menuju kematian dan kematian ada di depan mata kita, mudah-mudahan hati yang bersih ini mencegah kita untuk bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah orang-orang yang selalu mengingat kematian itu adalah orang-orang yang cerdas. Maka mulai saat ini ya, bagi yang semua masih mengejar dunia, yuk kita tobat. Dunia cuma sebentar. Akhirat yang hakiki wafillah. Ini muhasabah malam kita ini. Apa yang saat ini kita lakukan? Kita lakukan tujuannya ini akhirat atau dunia? Antum yang tahu. Untuk anak-anak yang tahu. Sekarang yang kita lakukan ini untuk akhirat atau untuk dunia? Kalau dunia akan ditinggalkan, maka segerakan untuk kita mengakhirinya. Tapi kalau untuk akhirat, istiqomahkan. Karena ini hakiki. Karena kalau untuk akhirat dia tidak akan pernah berhenti. Masya Allah. Terus. Ini antum kerja untuk akhirat. Allahu Akbar. Niatkan untuk akhirat. Bekerja, niatkan ibadah selalu. Ini yang harusnya kita kerjakan. Karena kalau kita takwa, itu mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larangan. Kenapa? Karena takwa itu tuntunan Al-Quran, kita wajib amalkan. Kalau Al-Quran bilang katakan riba itu haram, maka segera kita tinggalkan. Gak nunggu nanti. Karena Quran katakan. Tapi kalau kita gak mau ninggalin, masih tetap ngeyel, masih tetap ingin mengambil riba, apa kata Allah? Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita tetap kekal di neraka. Maka narasumber ingatkan kepada antum sekalian, dan ini mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk meneliti, masihkah di kantong-kantong kita masih tersimpan nggak kartu-kartu plastik bank-bank ribawi atau buku-buku rekening bank-bank ribawi? Kita nggak tahu loh 1 detik ke depan masih hidup. Jangan sampai kita dipanggil Allah masih punya rekening di bank-bank riba. 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu, ikhwafillah. Mari kita renungkan dengan hati yang bersih. Sebelum jasad-jasad kita hancur, sebelum jasad-jasad kita busuk. Karena ketika kita sudah dipanggil Allah mau datang kepada kita, maka yang terjadi kaum muslimin yang akan menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu fardu kifayah. Maka wasiat yang tadi sudah saya sampaikan, wasiatkan kepada keluarga kita, anak cucu kita, untuk bisa menyelesaikan prosesi itu. Jangan sampai masih ada hutang.
Dan jangan sampai kita dipanggil masih bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, ikhwafillah. Karena kaum muslimin ketika kita meninggal dan keluarga, kita berharap ini yang harus dia lakukan. Kenapa? Kita nggak bisa mandi lagi sendiri. Kita akan dimandikan. Kita akan dikafani. Kita akan disolati. Dan kita akan dikuburkan. Maka mereka-mereka yang hidup akan memandikan kita. Akan mengkafani kita, akan menyolati kita, akan menguburkan kita. Kita sudah terbaring. Kenapa ini yang terjadi, ikhwafillah? Dunia tidak sedih karena kematian kita. Nggak ada yang sedih. Alam semesta tidak berduka atas kepergian kita. Enggak. Segala sesuatu berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan kematian kita, ikhwafillah. Perekonomian terus berputar. Pekerjaan kita akan digantikan orang lain. Harta yang sudah kita kumpulkan atas nama kita segera berpindah secara halal kepada ahli waris kita. Nah, kalau harta kita dapatkan dengan cara yang haram, dia pindah ke ahli waris kita halal. Kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Ini menjadi renungan malam hari ini. Jangan sampai kita pagi, siang, malam berjibaku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan haram, mendapatkan rezeki yang haram. Tapi ternyata itu tidak bisa kita nikmati. Dan itu bisa menjadi halal ketika dia berpindah kepada ahli warisnya. Ikhwabillah rahimahullah. Yang akan dihisab nanti itu rezeki halal, bukan rezeki haram. Rezeki halal yang akan dihisab loh. Dia akan ditanya dari mana dia peroleh dan kemana dia amalkan. Dia berikan. Dapat hasil yang halal tapi diamalkan, diberikan kepada untuk dilakukan yang haram. Allahu Akbar. Jangan sampai kita dapat rezeki halal, terus anak istri kita membeli pakaian-pakaian yang haram. Untuk beli pakaian bikini yang menampakkan aurat anak wanita kita, haram. Hati-hati. Kita bekerja di tempat yang halal, dapat rezeki yang halal, ditempatkan ke tempat riba. Hati-hati. Itu nggak sadar di kita. Sementara kita ketika baru dipanggil Allah, pertama yang lepas tadi di awal dari sampaikan siapa? Nama kita. Kita nggak disebut lagi nama kita Duwiono. Karena ketika kita meninggal, orang langsung bertanya, bukan di mana Duwiono, di mana mayatnya? Di mana mayatnya? Mau kita keluarkan atau tidak? Mereka tidak akan memanggil namamu lagi. Nama kita tinggal kenangan. Itu baru ketika mau diangkat, no? Ketika kita mau disolati, mana jenazahnya? Udah pindah lagi namanya, bukan mayat. Mana jenazahnya yang akan kita solati? Yang ketika mau dikuburkan, mana mayitnya? Tuh barusan beberapa detik kita sudah berubah berapa kali. Karena itu, ihwafillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, di muhasabah malam ini, anak ingatkan kepada diri pribadi dan antum sekalian yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan muhasabah ini, jangan tertipu oleh kehormatan, jangan tertipu oleh status sosial dan kelebihan kelompokmu, jangan terperdaya oleh kedudukan kita. Kita penguasa, kita pemimpin, kita ketua, kita orang kaya. Jangan terperdaya juga dengan kejabatan kita, nasab, keturunan, ya, mata biru ya, apa, garis keturunan, apa? Darah biru, darahnya merah, ini darah biru. Jangan, karena dunia ini sangat sepele sekali. Sementara yang akan kita hadapi nanti pertanyaan-pertanyaan kubur yang akan kita pertanggungjawabkan. Sementara akan ketika kita sudah masuk ke liang kubur, kesedihan orang atas kepergian kita, kesedihan orang atas kepergian antum, itu ada 3.
Jadi ketika kita dipanggil Allah, mati, masuk ke liang lahat, ya, dikubur, ya. 3 kesedihan orang, ya, 3 kesedihan saudara-saudara kita. Yang pertama apa? Orang yang mengenal kita atau mengenal antum, itu sepintas akan mengatakan kasihan. Masih muda, kasihan dia, masih bergaya sudah dipanggil Allah. Masya Allah, kasihan dia. Belum bisa menikmati apa yang dia kerjakan, apa yang dia kumpulkan. Itu akan muncul lisan itu. Yang kedua, teman dan sahabatmu akan bersedih. Ya, teman dekat, sahabat kita yang dekat itu bersedih beberapa saat atau beberapa hari. Beberapa saat, ya mungkin 1 hari, 2 hari, ya sepekan deh. Dia mungkin masih menceritakan kita kalau kita betul-betul baik dengan dia. Kita ceritakan di kantor, di kelompok gitu. Wah, kasihan dia yang biasa ngurusin kajian, dia biasa yang sering ngajak kita makan. Itu akan muncul. Ya, teman-teman dekat kita akan ngomong seperti itu. Lalu kemudian mereka kembali pada rutinitasnya dan canda tawa mereka dan kita terlupakan. Nggak ada. Coba antum lihat, kawan-kawan dekat antum yang sudah dipanggil. Ada nggak antum kepikiran saat ini? Lupa. Nggak ada yang ingat. Nah, sementara yang ketiga, kesedihan itu betul-betul mendalam yang ada di rumah. Siapa dia? Keluarga. Sepekan deh. 1-2 bulan mungkin masih nangis, masih nggak mau keluar tuh kalau mungkin istri kita ya, mencintai kita dong. Sampai masa idahnya. Lepas masa idahnya mungkin bisalah berlanjut sampai 1 tahun. Tapi insya Allah tuh istri bisa tahan loh sampai dia dipanggil, nggak ngelihat yang lain. Itu ya, mudah-mudahan dia ingin ketemu dengan suaminya, walaupun terpisah sementara. Ya. Tapi mereka akan tempatkan kita tuh di album kenangan. Nah, kita makanya tinggalkanlah ya anak-anak kita ya yang betul-betul dia bisa mendoakan kita. Karena ketika kita sudah seperti itu apa? Kisah kita itu tertutup. Sudah tertutup di dunia. Padahal itu baru dimulai untuk kita menuju akhirat loh. Namun apa yang sudah terlepas, ketampanan kita, kecantikan kita itu akan sudah hilang. Yang hilang lagi harta, rumah, hilang. Kedudukan, jabatan, hilang. Gak kita bawa lagi tuh. Anak gak kita bisa bawa lagi, istri atau suami gak bisa ikut lagi. Nih, kehidupan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Nah, butuhnya takwa itu di sini nanti. Amalan-amalan yang kita lakukan. Mudah kita melaksanakan amalan perintah, ringan kita meninggalkan larangan. Masya Allah. Ya. Kenapa? Kita akan siap dalam pertanyaan. Maka di situ akan muncul. Mulai saat ini ya, kita ingatkan kepada antum sekalian. Ya. Karena di sinilah kenyataan yang bakal menjadi renungan kita. Ya. Ada pertanyaan kubur yang akan bisa kita jawab. Ya. Dia akan tanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Allahu Akbar. Itu pertanyaan-pertanyaan itu Masya Allah akan kita jawab. Nah, mulai malam hari ini muhasabah kita teliti. Saat ini ibadahmu yang wajib, yang sunnah, yuk kita teliti. Amal soleh, sedekah kita, infak kita, wakaf kita. Ini yang mungkin akan, yang jelas yang sudah dikabarkan oleh Rasul, yang akan terus mengalir. Ya, kita perhatikan tingkah laku kita. Ya. Dan semoga ini bisa menyebabkan bekal kita nanti di kehidupan yang kekal. Dan mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang tidak hadir tolong disampaikan ya. Ini muhasabah kita dan mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini semua, ya makanya tutup segera semua aktivitas kita yang ada di perbankan ribawi, dan ini mudah-mudahan membawa kita untuk dimudahkan dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Sunnah, ya. Ketika kita berani meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang takwa.
Kita kembali ke studio. Kita diminta untuk selalu mengingat kematian agar kita bisa bertakwa kepada Allah dan mencegah kemaksiatan sekecil apapun, ya. Namun bagaimana seseorang yang mengharapkan segera kematian, ya. Jadi kita untuk mengharapkan segera kematian, ya, ini juga kurang dibenarkan. Karena apa? Kita hanya diminta hidup ini oleh Allah untuk ibadah. Kematian itu urusan Allah dan dia tidak akan mungkin, tadi di Al-A'raf ayat 34, ya. Yang namanya ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak juga bisa dimundurkan. Maka yang paling tepat tadi, betul kita harus, orang yang cerdas itu mengingat kematian. Karena kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi hidup di dunia ini hanya untuk ibadah, ya. Nah, ibadah itu ada yang mahdo, ada yang khairu mahdo, ya. Maka dengan begitu, kesempatan malam hari ini kita berharap, ya, umur panjang itu ketika kita makin taat kepada Allah itu Masya Allah, ya, dan ini yang harus dilakukan. Jadi ini di mana Rasulullah SAW ini ada kabar, yaitu larangan untuk mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa. Ini Rasul yang kabarkan. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Ini biasanya ketika kita ditimpa musibah itu yang berkeinginan, ya, ada sakit kah, ada mungkin kekurangan kah, itu ada putus asa di sana, ya. Karena kalau memang harus berangan-angan, hendaknya dia mengatakan, ya Allah, ya Rob, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Jadi ini harusnya yang muncul, dia berhadapan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku jika, ya, kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6351, 5671 dan Muslim nomor 2680. Jadi ini yang mengabarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dilarang untuk berangan-angan atau meminta kematian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, bagaimana mohon nasihat dan doanya untuk bisa kita istiqomah dan selalu dalam ketaatan. Ini memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa istiqomah dan selalu dalam ketaatan, ya. Di dalam Al-Quran ketika kita awalan untuk bisa istiqomah itu adalah kita harus beriman, harus meyakinin, ya, meyakinin seperti takdir ini yang kadang-kadang kita banyak beriman kepada Allah, tapi ketika takdir kita sering lupa kepada Allah, ya. Makanya setelah kita beriman, kita istiqomah. Sudah itu istiqomahnya dalam ketaatan, ya, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin tu bila sumastaqim, ya. Sudah itu kita doanya harus minta kepada Allah agar kita bisa istiqomah ini, yakinkan kita selalu dekat dengan Al-Quran. Selalu dekat dengan Al-Quran. Karena kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran, ini semua akan dimudahkan oleh Allah, ya. Karena disinilah petunjuk kita, pedoman kehidupan kita, ya. Dengan Al-Quran kita bisa menjadi takwa, ya. Dan di sini untuk kita tetap bertakwa kepada Allah, ya. Kita tetap istiqomah dan tetap bertakwa kepada Allah, ya. Jadi
kita harus dekat dengan Al-Quran. Jadi dengan dekat kita dengan Al-Quran, minta setiap pagi bahwa keistiqomahan kita agar selalu kepada Allah. Dan setiap subuh tuh kalau bisa, ya jangan sampai kita lupa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya, jadi kita sudah itu supaya apa? Supaya kita setiap hari bahwa kita bertambah ilmu kita, dan yang paling penting ini selalu dapat rezeki, ya, rezeki yang halal, dan amalan kita itu diterima. Sehingga apa? Kalau itu kita lakukan, kita selalu kita amalkan, keistiqomahan ini itu akan membawa ketaatan kita kepada Allah, ya, ketaatan kita kepada Allah. Dan ini kalau kita supaya kita tidak berpaling, karena kita selalu minta kepada Allah, misalnya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sudah itu apa? La yukallifullahu ya mukallibul qulub sabit qalbi ala dini. Ya mukallibul qulub sabit qalbi ala dini. Jadi kita minta supaya hati ini, ya, tidak dibolak-balikan, agar ditetapkan selalu dalam keimanan kita, ya, kepada Allah, dan ditetapkan di dalam agama ini, ya. Dan ini harus kita ucapkan, ya mukallibul qulub sabit qalbi ala dini, ya. Wallahu a'lam.